Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumu thulatha, hari keempat dari bulan Februari 2025 bertepatan dengan 5 Sya'ban 1446 Hijriah. Maka waktu berlalu, tidaklah kita sadari sudah masuk ke 5 dari bulan Sya'ban. Dan insyaallah kita akan mengadakan daurah di Ma'had Imam Muqbil Al-Wadi'i bagi santri-santri yang libur. Kita undang untuk belajar di sini dan kita berikan akomodasi dari sahur dan berbuka dan makan malam, sekaligus dengan kajian-kajian yang khusus yang nanti akan kita buatkan jadwalnya. Semuanya free of charge. Semuanya dalam keadaan gratisan. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ilmu tafsir surat Al-Buruj. Maka kita masuk kepada ayat Al-Quran fi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. An-nari dzatil waqud. Maka an-nari, bagaimana menerjemahkan di sini an-nar, di mana dia dalam keadaan di awal jumlah dan dalam keadaan majrur. Maka kebanyakan ism, karena an-nar dia ism dengan dalil masuknya alif wa lam. Lalu kenapa dia ism di awal jumlah tiba-tiba majrur? Berarti dia tabi'iyah, berarti dia pengikut. Dan ternyata memang i'rabnya dia pengikut. Pengikut dari apa? Dari al-ukhdud. Maka al-ukhdud, ashabu al-ukhdudi mudhaf ilaih, yang mana dia an-nari. Maka al-ukhdud telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, qutila ashabul ukhdudi. Maka maknanya qutila adalah dilaknat. Dan kalimat qutila indal Arab maknanya adalah dilaknat. Meskipun telah datang dari Ibni Abbas fi qawlihi qatalahumullah ay la'anahumullah, fa kullu syai'in fil Qur'an qutila fahuwa lu'ina. Maka berkata Ibnu Abbas, semua di Al-Qur'an maknanya qatalahumullah, maknanya Allah melaknat mereka. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran, qutilal kharrasun ay lu'ina al-kharrasun. Maka telah datang dari dua jalan dari Ibni Abbas, bisa naik kepada Hasan li ghairih, wallahu a'lam. Qutilal kharrasun ay lu'ina al-murtabun wal kahanah. Maka bisa naik kepada derajat Hasan li ghairih, sehingga qutila maknanya adalah dilaknat. Qutila ashabul ukhdud. Maka siapa ashabul ukhdud yang dilaknat? Telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib tentang seorang raja yang zalim, yang mengajak penyembahan kepada dirinya. Kemudian di akhirnya dia mengumpulkan seluruh manusia untuk mempersaksikan bahwa dia bisa membunuh anak kecil yang merupakan seorang muwahhid.
dengan syarat dia melemparkan dari panahnya kepada anak tersebut dan membaca Bismillah birabbil gulam. Maka akhirnya raja ini melemparkan panah di depan seluruh manusia dan mengucapkan Bismillah rabbil gulam, dengan nama Allah yang merupakan yang menciptakan dari anak ini. Maka qadarallah masya fa'al, orang ini raja ini telah mengajak kepada tauhid, dan anak ini terbunuh dengan izin Allah dengan ucapan Bismillah rabbil gulam, maka Allah cabut nyawanya. Maka semua orang dalam keadaan beriman. Dan ini yang ditakutkan oleh raja, maka malah keadaannya sebaliknya. Semua orang masuk kepada Islam, dan akhirnya dibuatlah parit al-ukhdud. Di sini parit yang berupa api neraka. Maksudnya api neraka di dunia. Maka dibuatlah lubang-lubang yang besar, itulah istilah al-ukhdud, yakni lubang-lubang yang digali dalam keadaan dalam, dan kemudian diberikan kayu-kayu bakar untuk membakar kaum muslimin dan mukminin yang mana mereka tidak mau melepaskan agamanya, keluar dari agama penyembahan raja tersebut. Maka itu yang diinginkan dengan al-ukhdud. Dan terjadi di mana al-ukhdud disebutkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih dari Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih, berkata Mujahid, kana syukuk fil ard bi Najran. Dia ada di Najran, dan Najran pada saat itu di Yaman. Maka ini terjadi di Yaman. Kanu yu'adzibuna fihan nas. Maka dijadikan al-ukhdud ini yang ada air atau api? Air, akan ketahuan. Maka api yang menggejolak ini untuk membakar mereka orang-orang yang beriman. Kemudian an-nari, ayat yang kita bahas sekarang, kenapa majrur? Karena badal dari al-ukhdud. Maka al-ukhdud itu apa? An-nari, maka dia badal dari al-ukhdud. Qutila ashabul ukhdud, maknanya dilaknatlah mereka orang-orang yang membuat parit-parit dari api. Nah, di sini ingin menjelaskan al-ukhdudi, parit-parit dari api itu apa? An-nari dzatil waqud. Maka dia itu adalah an-nar, dia itu adalah api, sehingga an-nari badal dari al-ukhdud yang majrur. Maka an-nari badal al-ukhdud majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-dhahirah. An-nari, dan an-nar ini dia pengganti dari al-ukhdud, dan di sini an-nar ini disifatkan apa? Dzatil waqud. Maka dzat juga majrur. Kenapa? Dia tabi' juga, pengikut. Lalu pengikut apa saja? Ada badal, ada atf, ada sifah, ada taukid, ada 4 tawabi'. Kalau tadi an-nari tawabi' dari al-ukhdud dikarenakan badal, maka dia pengganti dari al-ukhdud. Maka an-nar dan al-ukhdud maknanya sama. Qutila ashabul ukhdud, maka dilaknat orang-orang yang membuat parit. Parit apa itu? An-nar. Dia adalah api yang berkobar. Nah, api ini disifati di sini apa? Dzatil waqud. Yang sifatnya itu dzati, maka dzati na'tun majrurun walamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah. Al-waqud maknanya dari kayu bakar yang dibakar.
Maka maknanya an-nar, al-ukhdud itu apa? Api yang menyala, datil waqud, yang menyalanya itu mempunyai kayu bakar dari pada zaman itu pohon-pohonan tentunya. Maka kayu bakar ini menjadi bahan untuk menyalakan api. Jadi bagaimana terjemahannya? An-nari datil waqud, al-ukhdud itu adalah api yang sifatnya mempunyai suluh-suluh. Bukan suluh yang terjadi suluh di antara mereka, bukan. Tetapi suluh bahasa Sundanya adalah kayu bakar. Maka dia sebagai bahan bakarnya. Maka terjemahannya adalah an-nari. Maka al-ukhdud itu adalah api neraka yang berkobar, yang mempunyai kayu bakar yang sangat banyak sehingga kobaran api sangat besar. Dari lubang itu kobaran api sangat besar dan dilempar orang-orang yang beriman yang tidak mau untuk kembali kepada agama raja, menyembah dirinya, maka dimasukkan langsung kepada api. Dan disebutkan di kisah Muslim bahwa ada seorang perempuan bersama anaknya. Maka di saat disebutkan bahwa perempuan ini tidak mau berpindah kepada agamanya dan tetap menjadi muwahidah, maka di saat akan dilempar, anak sobinya ini mengatakan agar bersabar. Ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaki alal haq. Maka sabarlah, dilemparkan ke api neraka karena anti dalam keadaan hak menyembah Allah yang benar. Maka inilah an-nari datil waqud, diartikan dengan an-nar, dia adalah pengganti dari al-ukhdud. Maka api al-ukhdud itu datil waqud, mempunyai kayu bakar yang sangat besar. Maka telah datang tafsir yang sahih pada an-nari datil waqud, datang dari Qatadah dengan sanad yang ma'ruf, haddatsana Bishr wa huwa ibnu Mu'ad siqah, disikohkan oleh Maslamah ibnu Muslim. Haddatsana Yazid wa huwa ibnu Zurai, imam muhaddis, dan dia min asbatin nas dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dan Sa'id ibnu Abi Arubah imam juga min asbatinas dari Qatadah. Maka sanad ini sahih. Berkata an-nari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Maka yang menjadi poin an-nari datil waqud yakni bidzalika al-mu'minin, bahwa api yang menggelegak yang mempunyai kayu bakar itu kaum mukminin dibakar di dalamnya. Maka ini tafsir dari Qatadah, api yang menggelagak itu yang besar dipergunakan untuk membakar orang-orang mukmin, dimasukkan kepadanya. Dan di sana barakallahu fikum ada makna yang lain dari kisah Ashabul Ukhdud selain dari kisah Suhaib ibnu Sinan, dan kisahnya di sini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Imam At-Tabari, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibnu Abi Ja'far dari bapaknya Abu Ja'far Ar-Razi dari sahabat Ar-Rabi ibni Anas. Pendek sekali, dihafal. Dari Abdullah ibnu Abi Ja'far Ar-Razi dari bapaknya Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi ibnu Anas. Maka Rabi ibnu Anas seorang sahabi. Dia mentafsirkan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud. Dikatakan
anahum kanu qauman fi zaman al-fatrah falamma ra'aw ma waqa'a fin nasi minal fitnati wasyarr wasaru ahzaban. Maka di zaman dulu, di saat manusia banyak yang mengambil agama selain dari agama yang tauhid, fasaru ahzaban, maka berkelompok-kelompok mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di saat mereka menunggu dari agama Islam yang hak, setelah datang Isa kemudian diangkat, maka Isa alaihissalam mengajak tauhid. Namun setelah itu, seperti Santo Paulus dan yang lainnya orang-orang Yahud membuat kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan yang lainnya jadi Injil yang ada Trinitas. Maka manusia di sini terbagi-bagi dengan adanya kelompok-kelompok. Maka mereka menunggu dari Rasul yang baru, Nabi Muhammad SAW, namun belum ada. Maka manusia tergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di antara mereka menyembah Allah secara tauhid. Di antara mereka ikut dengan Santo Paulus menyembah Allah yang mengetuk kening kanan, kemudian dada kanan dan dada kiri diketakkan di kening, for the Father, untuk Sang Bapa di atas langit, dan mengetuk dada kanan and his son, dan anaknya Jesus Christ. Kemudian di dada kiri and the soul of the Spirit. Ikhtilaf bagi mereka. Katanya untuk Bunda Maria istri Allah, dan untuk malaikat Jibril ini khilafnya, namun yang rajih istri Allah. Karena di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih telah menampar Bani Adam, syatamani Ibnu Adam, bahwa Ibnu Adam telah mengejekku. Di mana ejekan dia? Qaluli annani attakhidu waladan wa sahibatan. Mereka menamparku padahal aku menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka. Mereka malah mengatakanku, aku ini lemah, butuh kepada istri dan butuh mengambil anak. Maka Allah dijadikan bagi orang-orang Nasara lemah, butuh penerus. Siapa? Jesus Christ, anaknya. Dan butuh istri. Allah tidak bisa hidup jomblo, butuh istri. Maka mensifatkan Allah dengan lemah. Maka Allah mengatakan di hadis Ibnu Mas'ud, telah menamparku, telah menghinakanku, telah mengejek Bani Adam. Maka tidak tanggung-tanggung kelompok Nasara menjadikan penghinaan kepada Allah dengan mengucapkan as-salisu salasah. Maka Allah di Al-Quran telah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kufur bagi mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah 3 dari 1, seperti teologi mereka. Allah itu 3 dari 1, dibuat lingkaran besar, kemudian lingkaran besar dibagi 3, bagaikan lambang BMW dibagi 3. Ini yang pertama, Allah Bapa, atau dengan istilah for the Father, dan yang kedua, sepertiga kedua, and his son, dan anaknya Jesus Christ. Dan yang ketiga, ikhtilaf, the soul of the Spirit, istrinya Allah, Bunda Maria, atau malaikat Jibril. Yang jelas 3 ini yang diajarkan oleh Santo Paulus dari Yahud, yang mengambil tentang permasalahan ini dari ajaran Yahud. Apa? Bahwa Uzair anak Allah. Maka dimasukkanlah Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, anak Allah. Ajaran dari Yahud. Maka menghancurkan Yahudi agama Nasara dengan pemikiran mereka. Maka di Al-Quran Allah sebutkan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil Nasara al-Masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl.
bahwa orang Yahud pertama kali yang memproklamirkan kesesatan ini. Uzair anak Allah, Uzair Nabi yang datang setelah Isa, maka dianggap anak Allah. Kemudian mereka akhirnya menjadi kufur, musyrik. Setelah itu datang Isa, Allah turunkan, membawa agama yang hak, mengajak manusia kepada penyembahan kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengangkatnya untuk menjadi fitnah bahwa agama selain Nabi Muhammad tidak kekal, maka akan dirubah lagi. Maka akhirnya diangkat Isa ibnu Maryam ke langit, dan akhirnya gonjang-ganjing pengikutnya dari Al-Hawariyun. Ada yang tetap kepada tauhid, dan mereka dalam keadaan tetap kepada tauhid, dan dibunuh, dipenjara, dan seterusnya. Dan ada Saint Paul yang mengaku wali dari mereka dan membuat karya Trinitas. Dan akhirnya pada zaman itu telah disebutkan di Injil, sayati min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi setelahnya bernama Ahmad. Maka terpecah-pecah manusia. Ada yang tidak setuju dengan Trinitasnya Saint Paul, dan ada yang tetap mengambil Injil yang dibawa oleh para Al-Hawariyun, meskipun mereka dalam keadaan takut oleh kerajaan Romawi yang mengikuti Saint Paul dalam kesyirikan. Dan di antara mereka ada yang terus tetap mengikuti fitrah, tidak menyembah dari Yesus Kristus dan yang lainnya. Alhasil terkelompok-kelompok manusia pada saat itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian i'tazalu ila qaryah sakanuha wa aqamu ala ibadatillah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Maka mereka dari kelompok-kelompok ini mengambil suatu tempat. Yang penting kita muwahhidun, kita menyembah Allah, tidak peduli dengan agama-agama yang dibuat baru oleh Saint Paul dan yang lainnya. Wa kana hada amruhum hatta sami'a bihim jabbar minal jabbarin. Maka akhirnya didengar kelompok ini oleh raja yang musyrik kafir kejam. Wa huditha hadithuhum, dan didengar bahwa mereka menyembah Allah. Fa arsala ilaihim fa amarahum an yu'idu al-awthan allati takhadu annahum abau alaihi kulluhum. Maka mereka akhirnya diperintah untuk bertaubat kembali kepada agama penyembahan paganisme, menyembah berhala. Wa annahum abau, maka penduduk negeri yang banyak itu tidak mau. Mereka ingin menyembah Allah. Mereka mengatakan kepada utusan raja yang dolim ini, la na'budu illallah wahdah la syarikalah. Faqala lahum in lam ta'budu hadhihi al-aliha allati ubittu fa inni qatilukum. Maka di ultimatum, jika tidak kembali kepada agama mereka, maka akan dibunuh. Fa'abau alaih, maka mereka tidak peduli. Fakhadda uhdudan min narin, maka akhirnya digalitlah parit-parit dari api neraka. Wa qala lahum al-jabbar, maka al-jabbar memerintahkan kepada mereka untuk memberikan fitnah pemilihan. Seperti misalnya Al-Quran makhluk aula, itu di zamannya Imam Ahmad. Jauh, ini sebelum ada Nabi Muhammad. Maka dipilih, kamu mau menyembah Allah saja seperti yang sekarang, dan kamu dimasukkan kepada api neraka. Dan jika kamu kembali kepada agama nenek moyang kalian, menyembah dari patung-patung berhala yang kami sembah, maka kalian akan selamat dari api yang menggelegak ini. Maka dikatakan, ya sudah, kami menyembah kepada Allah. Hadihi ahabbu ilaina
maka api ini lebih aku cintai. Maka wa fihim nisa wa dzurriyyah, maka ada perempuan dan ada keturunan-keturunan dari anak-anak mereka, maka semuanya dimasukkan kepada api neraka. Dan inilah tafsir dari kutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud, tadi dikeluarkan oleh Anas ibnu Rabi atau oleh Rabi ibnu Anas. Maka hadis ini mahaluh, hadis ini dhaifun. Abdullah ibnu Abi Ja'far dhaif, meriwayatkan dari bapaknya Abu Ja'far Ar-Razi, yang mana Abu Ja'far Ar-Razi bapaknya tadi bernama Isa ibnu Mahan, dan disebutkan oleh Imam Ahmad laisa biqawi fil hadis, dan dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi salihul hadis. Berkata Abu Zur'ah syekhun yahimu katsiran. Berkata Yahya ibnu Ma'in yuktabu hadithuhu walakin yukhti. Maka lafaz-lafaz di sini menunjukkan dia dhaif. Dan berkata An-Nasa'i laisa bil qawi, dia tidak begitu kuat hafalannya. Dan didhaifkan oleh para ulama yang lain. Maka Abu Ja'far Ar-Razi adalah rawi yang dhaif. Faidah, Abu Ja'far Ar-Razi bagi kita ahli sunnah perawi hadis apa? Ada yang ingat? Tentang bid'ahnya yang sepakat kunut fajr. Maka kunut fajr seperti yang ada di mana-mana sekarang ini, setelah ruku kemudian Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, maka itu perkara yang tidak ada landasannya, datang dari hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Anas ibnu Malik. Di sanadnya ada ini, Abu Ja'far Ar-Razi, yang mana dia bernama Isa ibnu Mahan, yang tadi dhaif. Abu Ja'far Ar-Razi laisa biqawi fil hadis, kata Imam Ahmad, dan didhaifkan oleh para ulama. Apa kata dia meriwayatkan dari Anas? Bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa amrahu. Bahwa Nabi Muhammad dulu melaksanakan kunut fajar terus menerus sampai dia diambil oleh Allah nyawanya. Maka hadis ini tidak ada jalan lain kecuali dari Abu Ja'far Ar-Razi. Maka dari sinilah kenapa kita ahlu sunnah kok tidak pernah kunut, karena hadisnya dhaif. Dan juga disebutkan oleh seorang tabi'i menanyakan kepada bapaknya Tariq ibnu Ashim, ya abati, wahai ayahku, anta shalaita fi zaman Nabi, summa ba'dahu Abi Bakar wa Umar wa Utsman, wal an anta fil Kufah ma'a Ali. Bayang, sahabat ini salat dengan Nabi, dengan Abu Bakar, meninggal Abu Bakar dengan Umar, meninggal Umar dengan Utsman, meninggal Utsman dengan Ali, sekarang kebetulan dengan Ali di Kufah. Ditanyakan oleh anaknya, hal kanu yaqnutuna fil fajr, apakah dulu kamu hidup di zaman Nabi dan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sekarang dengan Ali, apakah kamu mendapati mereka terus menerus kunut fajr? Qala muhdats ya bunai, ini perkara yang diada-adakan wahai anak. Maka ini juga nas dari sahabi bahwa perkara itu adalah perkara yang muhdats. Maka tidak pantas bagi seorang sunni salafi yang mengaku ahli sunnah kemudian terus menerus sholat di belakang orang-orang yang melaksanakan kunut fajar yang bid'ah. Disebutkan oleh sahabi tadi muhdats, perkara yang diada-adakan. Maka tidak pantas bagi yang notabene misalnya ahli sunnah untuk sholat di masjid-masjid seperti itu. Dan kita dari semenjak dulu lari kebanyakan dari masjid-masjid karena belum punya masjid, di masjid awam yang tidak ada kunutnya. Maka seperti sekarang ada masjid ahli sunnah kemudian sholat
di tempat yang ada kunutnya sangat tidak pantas. Ahlus sunnah bersama dengan ahlus sunnah. Maka inilah faidah dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi sambil lewat, bahwa dia juga rawi yang dhaif dari riwayat Abi Daud, bahwa Nabi dulu melaksanakan kunut fajar sampai mati. Maka hadisnya dhaif dari jalan berkesendirian Abu Ja'far Ar-Razi yang bernama siapa tadi? Isa ibnu Mahan. Maka dia dhaif. Maka inilah tafsir dari An-Nari Dzatil Waqud. Maka bisa diartikan bahwa An-Nari badal dari Al-Ukhdud. Maka kutilah ashabul ukhdud, dilaknat mereka orang-orang yang membuat parit-parit. Parit-parit apa? An-Nari, parit dari api neraka yang menggelegak. Dzati al-wuqud, dzati maknanya di sini dalam keadaan dzati, sifat yang mempunyai al-waqud, kayu bakar yang banyak sehingga apinya membesar. Faidah. Indak ya Muhammad. Aina mikrofon. An-nari huna mudzakkar au muannas. Dari segi bahasa Arab dengan sifat tadi dzatil waqud. Mudzakkar au muannas? Muannas. Limadha muannas? Ya anna fihi kasrah. Dzati. Karena ada dzati. Kalau mudzakkar apa? Dzatu. Nah, kan? Du. Hasan, Masya Allah. Sini ada anak kecil. Umur berapa kau? 9 tahun? 10. Maka lihat bagaimana yang belajar ilmu. Dia tahu an-nari itu mu'annas. Dari mana? Karena dzatil waqud. Kalau dia mudzakkar akan disifatkan dzul waqud. Maka di sini di pelajaran ilmu nahwi, di pelajaran asma al-khamsah yang kita pelajari, bahwa asmaul khamsah du malin dan akhuka, hamuka, fuka dan du malin di i'rab dengan du malin marfu bi dhammah, marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur bi ya. Kapan? Di saat dia dalam keadaan mudzakkar du. Namun di saat muannas seperti sekarang dati di i'rab dengan dhahir. Lihat dati, apakah ada waw? Apakah ada ya? Apakah ada alif? Tidak. Di sini di i'rab dengan kasrah. Majrur bil kasrah. An-nari dati. Namun kalau dia du mudzakkar berarti an-nari di al-wuqud. Namun karena di sini an-nar muannatsah jadi dzati, majrur alamatu jarrihi, tidak dengan ya. Fahimtum? Dan dari segi makna berarti an-nar apa? Muannatsah, la syakka wala raiba. Mana dalilnya di sini? Dzati disifati dengan dzati. Kalau dia mudzakkar maka dzul waqud. Dan contoh yang lain mudzakkar seperti ucapan Allah, wallahu dzul fadli. Wallahu dzu al-fadli. Maka lafzul jalalah Allah mudzakkar karena disifatkan oleh Allah dzu al-fadli di dalam Al-Qur'an. An-nari dzatil waqud. Allah dzul fadli. Maka disinilah kita mengetahui an-nar muannatsah. Maka selesai dari tafsir an-nari dzatil waqud, dan telah datang tafsir menjelaskan bahwa mereka adalah qabilah-qabilah yang hanya menyembah Allah, kemudian mereka itu disuruh kembali untuk kufur, maka mereka enggan dan dibikin parit untuk membakar mereka. Maka sanadnya ini dhaif. Maka yang rajih dalam permasalahan tafsir ini kisah Al-Gulam, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan. Selesai. Sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua. Idhum 'alaiha qu'ud. Ada berapa qiraah di sini? Idhum 'alaiha qu'ud. Ada 2 qiraah. Naam aula. Jumhur idhum 'alaiha qu'ud. Dari Hafiz an Asim, Yaqub ibnu Amir, Abu Amr Al-Basri, Al-Kisai, Waras an-Nafi' dan yang lainnya.
semuanya. Kecuali 2 qurra di sini. Indah ya Kendrick. Siapa 2 qurra di sini yang berbeda dengan jumhur? Hah? Ini bapaknya dari Batam ada nggak nih? Tukang ngantuk? Ada. Bukan salah jawabnya, ngantuk dia. Yang lain ngantuk juga apa tidak? Yuk, kan baru. Qiraah apa di sini yang berbeda dengan jumhur? So, jawab mudah. Mudah jawabnya. Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Apa dibaca di sini? Idhumu. Baik. Sudah lewat kita. Dari mana Hafiz? Karena ngantuk, tidak mendengar soal dengan benar. Idhumu 'alaiha qu'ud. Beli korek besok ya. Diganjel matanya atau selotip. Buka terus. Jadinya paham soal. Idhumu 'alaiha qu'ud. Maka di sini ada 2 qiraah. Idhumu. Maka ini qiraah Abu Ja'far dari Madinah, ahli Madinah, dan Ibnu Katsir dari Makkah. Ibnu Qalil ada? Tidak ada, hanya Ibnu Katsir saja. Maka mereka mengatakan perwakilan dari Arab, idhumu 'alaiha qu'ud. Perlu diperhatikan kok bisa terjadi perbedaan khilaf dari Nabi sendiri. Di mana Nabi mengetahui bagaimana umatnya dari Arab, mengetahui kabilah-kabilah dari Arab Nabi ini. Sebagian Arab tidak bisa berbicara domir hum, kum, antum dalam keadaan disukun. Maka sebagian dari Arab Nabi mengetahui man haula hum muslimun misalnya. Tidak bisa menyebut hum muslimun. Man haula humu muslimun. Seperti itu. Antumu, tidak bisa antum. Jadi humu, antumu, liman hada lahumu. Tidak bisa lahum. Maka oleh sebab itu Nabi meminta kepada Jibril untuk diturunkan sesuai dengan lahjah mereka. Karena mereka ingin beribadah kelak membaca Al-Quran. Mereka akan membaca ayat ini. Idhum 'alaiha qu'ud, idhumu 'alaiha qu'ud. Tidak bisa mereka menyetop di mim. Dan ini qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, qiraah yang benar. Seperti ucapan Nabi, unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin faman qara'aha faqad asaba. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. Barang siapa yang membaca satu dari kelompok dialek ini, Arab yang 7 ini, telah benar. Maka oleh sebab itu kita di Al-Fatihah baca ini tidak tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Tadi kita baca itu apa tidak? Di rakaat yang pertama, alhamdulillah di masjid ini kita mempraktekkan ilmu qiraah. Tadi pun kita membaca Al-Fatihah dengan qiraah ini. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak bisa dibaca oleh Arab dengan dhammah 'alaihimu, diwakilkan oleh Ibnu Katsir Al-Makki dan Abu Ja'far Al-Madani. Dan begitu pun di sini idhumu 'alaiha qu'ud. Dan jumhur dibaca idhum, bisa sukun 'alaiha qu'ud. Maka apa artinya? Kita masuk kepada i'rab. Maka id dzarfu zaman mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bih, untuk fi'il yang tersembunyi, takdirnya udzukur id. Maka ingatlah di saat. Nah, lihat bagaimana terjemah sekarang bisa seperti itu, karena mengetahui dari i'rabnya. Jadi butuh kepada pengetahuan i'rab, butuh kalian belajar ilmu nahwi dan juga sharh. Maka belajar tafsir tidak sembarangan. Kalau hanya sekadar ayo kita belajar tafsir. Tafsir apa? Kita baca tafsir As-Sa'di, terjemahkan. Alhamdulillah jazahumullahu khair. Namun di sini hanya sebatas apa yang disebutkan dalam keadaan sederhana, kemudian diartikan oleh ustadznya,
Namun di sini kita dalam keadaan membahas sendiri, maka dari sanad-sanad pun kita berikan dengan sanad-sanad yang sahih. Jika dhaif pun kita tambih, ini sanadnya dhaif dan seterusnya. Maka di sini bagaimana kita bisa menerjemahkan ingatlah di saat, karena id di sini dorfu zaman mabni ala sukun, id pada dalnya fi mahalin nasb. Kok bisa? Dari mana? Dari fi'il yang mahdhuf. Dari mana tahu dari fi'il yang mahdhuf? Dari i'rab. Dan takdirnya udzukur id, maka ingatlah di saat hum 'alaiha qu'ud. Maka hum di sini dhamir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Dhamir munfasil. Takdiruhu apa? Hum rijal ghaibun, jamak. Iya apa tidak? Huwa huma hum, mufradnya huwa, jamaknya hum. Maka dhamir munfasil mabni fi mahalli rafa mubtada. Maka di sini dia mubtada. Alaiha jar wa majrur, dan alaiha jar majrur selalu muta'alliq dengan khobar. Mana khobarnya kalau begitu? Qu'ud. Maka qu'udun khobar marfu wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka jumlah hum 'alaiha qu'ud fi mahalli jar mudhaf ilaih dari id, karena telah kita lewati id dzarf harus setelahnya mudhaf ilaih, maka id sendiri mudhaf dan jumlah setelahnya mudhafun ilaih. Maka hum 'alaiha qu'ud fi mahalli jar mudhafun ilaih dari id. Maka bagaimana terjemahannya? Udzukur id hum, maka ingatlah di saat hum mereka duduk di sekitarnya, 'alaiha qu'ud, duduk di sekitar api itu untuk apa? Melihat adab orang-orang kaum mukminin dalam keadaan dibakar. Maka ini makna dari ayat ini. Ingatlah ketika mereka orang-orang kafir duduk di sebelah orang-orang muslim yang mukmin untuk dibakar. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maka wahum ma'tuf dengan wawu atifah kepada hum yang mubtada tadi. Dan mereka diartikan seperti itu di ayat yang sebelumnya dari ucapan hum 'alaiha qu'ud. Wahum, dan mereka pun, maka di sini bisa diartikan hum 'alaiha qu'ud bahwa mereka dalam keadaan duduk melihat kaum muslimin dibakar. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maka mereka ini orang-orang yang tadi kafir yang mempersaksikan bagaimana dibakarnya orang-orang muslim, maka wahum ma'tuf kepada hum mubtada yang sebelumnya ayat tadi. Wahum dan dhamir munfasil di sini, i'rabnya di sini pun bisa mubtada. Ala harfi jar ma yaf'aluna. Maka ma di sini ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli jar dari ala. Maka ala harfi jar, ala ma atas yang yaf'aluna fi'lun mudhari' dalam keadaan marfu. Wa alamat rafihi madza? Bi thubutin nun, karena yaf'alun ala wazn yaf'aluna min amsilatil khamsah. Yaf'aluna bil mu'minina ba harfi jar, dan al mu'minina ismun majrurun bil ba. Dan al mu'minin apa di sini? Jam'u mudzakkar as-salim. Mufradnya mukmin, jadi mukminin. Dan datang dengan ba harfi jar jadi mukminin. Kenapa tidak boleh mukminun bil mukminuna? Kenapa tidak boleh? Karena dia majrur bil ya. Seperti yang kita pelajari di nahwi, jam'u mudzakkar salim majrurun bil ya. Jadi
bil mu'minin, tidak boleh bil mu'minun. Bil mu'minina jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Cari fi'ilnya apa? Yaf'alun. Wa alamatu jarhi al-ya, karena jam'u mudzakkar as-salim dan tanwin wal harakat menjadi pembeda mukminin dengan mudzakkar mukminain. Adapun bil mukminina syuhudun, maka syuhud khobar dari mubtada hum. Tadi hum i'rabnya bisa mubtada dan bisa maktuf kepada hum yang sebelumnya. Maka di sini syuhudun khobar dari mubtada marfu wa alamat rafihi al-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka bagaimana terjemahannya? Wahum, maka waw bisa jadi atifah, wahum kembali kepada mereka orang-orang kafir tadi, atau waw istinafiyah. Lalu humnya apa? Mubtada. Maka bisa diartikan dan mereka orang-orang kafir musyrik ini menyaksikan ma yaf'aluna, apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Maka di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa mereka menjadi saksi bagaimana genosid, pembantaian dari kaum muslimin oleh orang-orang kafir. Mereka mempersaksikan sehingga mereka kelak mendapatkan balasan di hari kiamat. Dan telah datang tafsir juga wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, yakni mereka hadir dan mempersaksikan. Dan kelompok orang-orang kafir musyrik mereka sangat senang di saat kaum muslimin ditimpa bencana karena keyakinan yang berbeda dari mereka. Maka di sini disebutkan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Telah datang tafsir mereka hadaru, mereka mempersaksikan, mereka dalam keadaan duduk dan senang. Siapa? Orang-orang kufar. Maka telah datang tafsir yang sahih dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Maka di sini wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, yakni bidzalika al-kuffar. Bahwa orang-orang kafir musyrik itu bahagia dan senang duduk melihat bagaimana orang-orang muslim diadab. Sanad ini sanad yang sahih. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari 3 ayat ini. Maka semuanya ayat ini menceritakan bagaimana kaum mukminin yang diuji oleh Allah. Maka orang-orang mukmin diuji oleh Allah. Di zaman dulu dibakar dan seterusnya. Di zaman now juga diuji kaum muslimin seperti yang terjadi di mana-mana. Dibantai oleh orang-orang kufar seperti dulu di Bosnia Herzegovina, dan yang tidak jauh genosid yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Gaza. Maka dibombardir Gaza, akhirnya mati dari anak-anak dan perempuan. Dan ini semuanya rasa benci mereka kepada kaum muslimin, di mana Allah berfirman walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Tidak pernah ridho al-yahud dan nasoro kepada kalian kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka mereka pasti akan membenci dan berusaha untuk menghancurkan agama Islam ini. Dan mereka di saat melihat di Masjid Al-Aqsa melaksanakan sholat dengan khusyuk berjamaah, maka orang-orang Yahudi tidak ada sholat berjamaah seperti mereka, kecuali nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, dan seterusnya. Dan mereka menepuk-nepuk dinding yang ada di sana. Dianggapnya dinding itu adalah dinding keramat, tempat dulu berpijaknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
yang kesimpulannya dijadikan oleh mereka sebagai tempat untuk ibadah. Maka kaum muslimin sholat di Masjid Aqsa dengan imam yang satu, sholat berjamaah dan khutbah Jum'ah. Maka ini membuat hati mereka panas sehingga mereka selalu menembaki orang-orang muslim. Dan di akhir-akhir sekarang ini, sebelum gencatan senjata, mereka membombardir Gaza dengan apa yang ada pada mereka. Allahul musta'an. Maka genosida di mana-mana selalu ada. Menunjukkan bagaimana hasad, iri dan dengki di hati mereka kepada kaum muslimin sampai mereka mengikuti agama yang dibawa oleh mereka baru mereka senang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita lanjutkan dari pelajaran qiraah dari surat Al-Buruj ini. Wa naktafi ila